Selamat datang. Di depan saya ada Marshall Monitor 3 ANC dan hari ini saya akan membahas unboxing, melihat sekilas headphone-nya, dan juga memberikan sedikit pengalaman mendengarkan. Saya akan mencoba, seperti menaruhnya di dekat mikrofon agar Anda bisa mendengar seperti apa suaranya, dan juga memberikan pendapat serta opini saya tentangnya. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Ada pull tab di bagian bawahnya. Mungkin kita belum melepas. Saya kurang suka itu. Nah, sudah beres. Masalah teratasi. Wah, itu tadi langsung jatuh begitu saja. Oke. Oh, saya benar-benar suka pouch tempat mereka datang. Ukurannya memang terasa agak sedikit besar kalau dilihat-lihat, tapi menurut saya kualitasnya masih tergolong cukup bagus dan memuaskan. Ngomong-ngomong soal itu, mari kita coba periksa bagian bawahnya, dan di sini kita bisa melihat bahwa sepertinya hanya ada sebuah buku panduan manual saja yang disertakan di dalamnya. Dan di sini kita dapat, sebuah kabel. Oh, dan kabelnya juga digulung dengan rapi. Tinggal dikeluarkan saja dari sini. Nah, sudah keluar. Jadi di sini ada semacam pegas kecil dan kabel Type-C ke jack headphone. Jadi kamu bisa menggunakannya dengan ponselmu kalau ya misalnya kamu bisa menghubungkannya atau semacam itu. Ngomong-ngomong, mari kita lihat ini. Wah, ini benar-benar sebuah presentasi. Oh, ini adalah astaga, empuk sekali. Wow. Jadi ini dia, ini headphone-nya. Headphone ini bisa diputar, ke depan dan ke belakang. Bagus juga. Jadi, ini salah satu hal yang biasanya saya perhatikan karena saya menemukan bahwa beberapa headphone hanya bisa diputar ke satu arah saja, dan bahkan ada juga yang arahnya salah secara objektif. Karena buat saya, kalau saya ingin meletakkan headphone ini di leher, saya ingin bantalan telinganya yang menempel di tulang selangka, bukan bagian plastiknya yang malah menusuk. Oh, ini di sini kita tidak punya masalah itu, karena ear cup-nya benar-benar bisa diputar ke depan dan ke belakang, jadi kamu bisa pilih sisi mana yang kamu suka. Tunggu, aku baru sadar ada tombol di sini. Oke. Ngomong-ngomong, kita punya navigasi standar dengan tombol joystick di sini. Jadi kiri, kanan, atas, bawah, dan tekan ke bawah. Lalu mungkin ini tombol power, tapi aku cuma menebak saja. Sementara di sini kita punya tombol ANC yang jelas untuk active noise cancellation. Kita punya port Type-C di sini. Tunggu, aku baru sadar, jadi ini kebalikannya. Jadi kamu menghubungkan Type-C ke headphone, sementara jack headphone-nya ke ponselmu. Sejujurnya aku membayangkan ini akan berjalan dengan cara yang agak berbeda. Dan sepertinya tidak ada cara lain untuk mencolokkannya. Jadi menurutku, seperti yang versi aslinya memang punya jack headphone, jadi kamu bisa menggunakannya secara kabel. Yang ini, ya, jelas kamu nggak bisa melakukan itu. Sekarang biar aku ambil ponselku dan buka Bluetooth supaya bisa menghubungkan headphone ini. Mari kita lihat. Aku akan mendekatkannya ke telingaku supaya bisa mendengar saat mereka menyala. Oh, itu dia. Jadi mereka sudah menyala dan sedang melakukan pairing. Dan itu dia. Pair. Kurasa itu saja. Jadi ini dia, menurunkan volume. Jadi naik turun itu untuk volume. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita mulai memutar musiknya bersama-sama. Jadi aku akan mendengarkannya sebentar sendiri. Wah, kenyamanannya luar biasa.
Oke, sekarang aku akan kasih contoh cepat dengan sesuatu yang bukan musik berhak cipta, jadi biar aku putar jelas CR Crab Rave. Oleh karena itu, sekarang saya akan mencoba untuk menaikkan tingkat volumenya sedikit saja secara perlahan-lahan agar suaranya terdengar lebih jelas bagi kita semua. Biar aku cek seberapa jelas ini terdengar. Oke, biar aku jeda dulu. Jadi, sedikit ulasan singkat tentang ini dan aku akan kasih pendapatku di sini. Dari segi kenyamanan, mereka benar-benar bagus. Aku juga suka desainnya. Jelas, mungkin aku juga tertarik karena desainnya, dan harus kuakui ini cukup bagus. Mereka juga sangat nyaman, sangat kecil meskipun ini tipe over-ear. Desainnya membuatnya sangat minimalis di kepala, tidak seperti beberapa headphone lain yang memakan sedikit lebih banyak ruang. Seperti misalnya Sony MXS, mereka memang punya seperti yang cupnya cukup besar di sana. Di sini, jelas desainnya cukup minimalis di kepala, jadi tidak akan terlihat aneh seperti kamu sedang mencoba cosplay jadi DJ tahun 2000-an kan? Jadi menurutku, dari segi desain, mereka luar biasa. Pouchnya di sini juga fantastis. Ini adalah hard shell dan memang cukup keras dan seperti yang bisa kamu lihat dengan lapisan dalam yang fantastis memberikan nuansa khas Marshall, semacam estetika rock yang khas menurutku. Mirip seperti misalnya case untuk gitar. Biasanya bagian luar hitam, bagian dalam dengan lapisan merah, persis seperti yang satu ini. Jadi memang punya nuansa seperti itu. Dari segi suara, menurutku disinilah kualitasnya agak turun sedikit mengingat harga headphone ini. Jadi di kisaran harga ini, menurutku mereka bersaing dengan sesuatu seperti misalnya Bose Quiet Comfort Ultra, generasi kedua, apapun itu, headphone ANC generasi kedua yang memang sedikit lebih mahal, tapi kamu dapat Bose kan? Nah, itu bisa jadi pedang bermata dua. Kamu mungkin bisa membencinya atau menyukainya. Aku juga tidak tahu. Menurutku pribadi, aku memang suka Bose, dari segi suara, dan aku merasa suaranya sedikit, lebih baik, sedikit lebih jernih, dengan bass yang lebih presisi menurutku. Di sini kualitasnya memang sedikit di bawah itu. Kamu memang bisa menghemat sekitar $30, lebih atau kurang. Jadi perbedaan harganya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi jelas kamu kehilangan estetika khas Marshall itu. Nah, kalau kamu mencari kualitas suara yang lebih baik, kamu bisa coba lihat Bose Quiet Comfort yang Ultra. Kalau kamu mencari estetika, jelas yang ini benar-benar punya, sampai-sampai aku rasa tidak ada yang benar-benar bisa menyaingi tampilan seperti ini. Jadi itu pendapat umum saya tentang produk ini. Saya ingin menambahkan satu hal lagi. Kalau soal fitur, sepertinya justru menurun. Dulu saya pernah punya versi lama, rilis pertama dari monitor ini, dan kalau saya tidak salah ingat, waktu itu ada jack headphone selain port pengisian daya, meskipun masih pakai micro USB waktu itu, yang memungkinkan saya menggunakannya secara nirkabel maupun dengan kabel. Yang ini bisa digunakan dengan kabel, tapi sepertinya kamu akan menggunakannya untuk ya, ini akan masuk ke maksud saya bukan micro, yaitu USB-C ke jack headphone. Dan saya akan tipis baik jika ada jack headphone di sini karena itu akan memberimu kemampuan untuk melakukan hal ini. Cukup colokkan saja melalui Type-C dan gunakan ini sebagai jack headphone, atau balikkan, colokkan ini dan gunakan Type-C sebagai jack headphone. Jadi akan sangat bagus jika ada jack headphone di sini yang akan memberimu sedikit lebih banyak fleksibilitas. Tapi secara keseluruhan ini adalah headphone yang solid. Mungkin aku akan menyarankan kamu untuk mencari mereka saat sedang diskon, mengingat saat ini harganya, meskipun kalau aku benar mereka bukan barang baru, kan? Ini bukan barang yang baru saja keluar. Biar aku cek dulu. Ya, jadi artinya ini sudah keluar cukup lama, sekitar setahun. Tapi bagaimanapun juga,
Oh maaf, sebenarnya sekarang sedang diskon di tempat aku melihatnya, yaitu di Media Expert. Itu adalah situs web Polandia untuk mirip seperti Best Buy. Dan sekarang sedang dijual di sini dengan harga diskon 1.248 PLN, dan itu turun dari 1.449. Oh, waduh. Sekarang Bose Quiet Comfort harganya 1.499, jadi sekitar $13 lebih mahal. Kita sedang membicarakan harga tanpa diskon, jadi ini terlalu dekat dengan harga Bose sebenarnya. Dan aku merasa kualitas suaranya seharusnya bisa sedikit lebih baik. Sekarang, perlu dicatat, aku sudah mencobanya dengan beberapa lagu yang berbeda. Jelas, Marshall memang lebih didesain untuk cocok dengan seperti musik rock. Itu memang keunggulannya, dan dari beberapa lagu yang sempat aku coba di sini, suaranya memang terdengar sangat bagus untuk musik rock. Tapi untuk beberapa genre lain seperti EDM dan hal-hal seperti itu, di mana lagunya lebih banyak menggunakan suara sintetis dan bass yang berat, rasanya memang agak kurang maksimal. Jadi sejujurnya kalau kamu mencari headphone ini hanya untuk musik rock, menurutku ini sudah cukup oke. Tapi kalau kamu lebih suka mendengarkan berbagai jenis musik, mungkin sebaiknya pilih sesuatu yang lebih serba bisa, kecuali memang kamu membeli ini hanya karena tampilannya. Jadi, itu pendapatku. Aku juga ingin menegaskan, aku sama sekali bukan orang yang ahli soal suara atau semacamnya. Aku tidak melihat grafik tentang seberapa akurat suara atau di mana posisi desibel dibandingkan dengan track default atau apapun itu. Jadi, ini bukan penilaian teknis. Aku lebih menilai berdasarkan apa yang menurutku terdengar enak. Kalau kamu tipe orang yang suka suara dengan profil datar dan segala macamnya, silakan saja. Aku sendiri melihat ini lebih dari sudut pandang konsumen, yang biasanya memang jadi target perusahaan seperti Marshall, Bose, dan lainnya saat mereka menciptakan profil suara yang menurut mereka akan lebih menarik bagi konsumen. Jadi, itulah sudut pandangku, dan ini juga mirip dengan kebanyakan perusahaan yang membuat profil suara khusus untuk target demografis atau audiens tertentu. Oke, itu saja. Sekarang aku mau cek fitur lipatnya, dan fitur lipatnya cukup bagus. Jadi, ya, itu saja. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.